You are the one I need the most. I hope you know you are the one I need the most. 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 You are the one I need. To fly to space, you know that I would never hesitate. Wanting to leave dry land, but nothing but the clouds on our back. Wherever you go, just take me with you. Wherever you go, that's where I wanna be. I'm always at home when you're next to me. Over, under, and back again. You know I'll follow you till the end. Wherever you go, take me with you. You decided to set sail, you know I'll always be on your tail. Wherever you go, take me with you. Wherever you go, that's where I wanna be. I'm always at home when you're next to me. Selamat sore teman-teman, saudara sekali yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to Virtual Wedding Hans dan Siska. Perkenalkan, saya Fenki dan rekan saya Fenty. Gimana Fenty kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, baik dan tentunya penuh sukacita, Frank. Kamu gimana? So pasti baik juga, Fen. Dan kita berkumpul di sini untuk merayakan pernikahan yang kudus antara Hans dan Siska tentunya. Ya, betul. Hari ini 26 September 2020 di Air Royal Hotel Kelapa Gading merupakan hari yang paling berbahagia buat Hans dan Siska karena mereka sudah siap memasuki musim kehidupan yang baru. Hari ini juga membuktikan bahwa love never fails. Pandemi ini tidak dapat menghentikan cinta, kasih, dan juga pengharapan. Betul sekali, Fen. Kita yakin Hans dan Siska mengharapkan kehadiran fisik saudara sekalian. Tapi apa boleh buat, karena kondisi seperti ini kita belum bisa berkumpul. Tapi kehadiran saudara-saudari sekalian di wedding ini dan di chat room tentunya juga sangat-sangat ditunggu dan dihargai. So, jangan lupa untuk meninggalkan wishes dan prayer di chat room. Betul, dan juga jangan lupa screenshot ya, dan ramaikan media sosial kita dengan hashtag Hans is worth to wait. Dan buat teman-teman di rumah yang mau memberikan online giving, dapat scan barcode yang ada di layar ini. Ya, yang ada di layar ya. Ngomong-ngomong mengenai Hans dan Siska, saya ingat pertama kali ketemu Hans itu di satu komunitas di gereja yang kita sebut Date.
Awalnya saya menganggap Hans orangnya kaku dan kurang bersahabat ya. Tapi lama-kelamaan orangnya 180 derajat berbeda. Orangnya kocak abis. Orangnya lucu, orangnya baik, dan care terhadap teman-teman. Kalau dalam satu komunitas nih, Hans itu seperti icebreaker. Jadi begitu saat teman-teman lagi suntuk, lagi terlalu serius momennya, Hans memecahkan suasana. Itu sih so happy bisa kenal Hans. Bagaimana dengan Siska, Fen? Kalau buat aku nih, Frank, aku juga kenal Siska dari komunitas juga, dari date juga, Frank. Kalau buat aku secara pribadi, Siska sih udah kayak my own sister ya, Frank. Udah lebih dari kayak seorang sahabat. Karena kita udah ngelewatin masa-masa galau tuh bareng. Nah, kesan aku buat Siska, yang udah pasti energik, penuh semangat, ceria, dan yang pastinya itu positive thinking. Kamu ngerasa gak sih, Frank, kalau di dekat Siska nih, auranya positif banget? Benar banget. Yes. Nah, sekarang Frankie mau ngucapin doa dan wishes apa nih buat Hans dan Siska? Untuk Hans dan Siska, semoga pernikahannya selalu dipenuhi kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang pasti banyak anak dan cucu ya. Wah, betul. Amin, amin. Dan saya yakin bahwa teman-teman di rumah pun mendoakan hal yang sama ya. Kita doakan pernikahan Hans dan Siska selalu diberkati dan menjadi berkat. Dan juga kami infokan di sini, pemberkatan pernikahan akan dilayani oleh Pastor Ihsan Gani dari Jakarta Praise Community Church. Udah gak sabar nih, Frank, mau ngeliat Hans dan Siska? Betul, gak sabar banget, Fen. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya foto prewedding Hans dan Siska. When you're next to me. Hold me close, love of mine. Promise me there's always time. Still a place for me by your side when I need the most. I hope you know you are the one I need the most. And as the seasons roll on by, please remember the reasons why you and I are two of a kind. Like a willow tree intertwined, our roots grow close. 'Cause you are the one I need the most. I hope you know you are the one I need the most. Like a willow tree, you will cling to every leaf. As long as we are near, we'll have no fears, I believe. You're the only one I need to hold me close.
You are the one I need the most. I hope you know you are the one I need the most. 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 If you wanted to fly to space, you know that I would never hesitate. Wherever you go, take me with you. If you wanted to leave dry land, but nothing but the clothes on our back, wherever you go, just take me with you. Wherever you go, that's where I wanna be. I'm always at home when you're next to me. Over, under, and back again. You know I'll follow you till the end. Wherever you go, take me with you. If you decided to set sail, you know I'll always be on your tail. Wherever you go, take me with you. Wherever you go, that's where I wanna be. I'm always at home when you're next to me. Wherever you go, that's where I wanna be. You're all that I need. Wherever you go, that's where I wanna be. I'm always at home when you're next to me. Hold me close, love of mine. Hold me close, love of mine. Promise me that there's always time. Still a place for me by your side. Like a willow tree intertwined. As the seasons roll on by, please remember the reasons why. You and I are two of a kind.
like a willow tree intertwined our roots. 'Cause you are the one I need the most. I hope you know you are the one I Like a willow tree, you will cling to every leaf. As long as we are near, we'll have no fears, I believe. You're the only one I need to hold me close. You are the one I need the most. I hope you know you are the one I need the most. 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 If you want to fly to space, you know that I would never hesitate. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, padaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi
your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Terima kasih Allah Bapa di surga, seperti apa yang baru kami nyanyikan. Kami percaya hadirat-Mu lebih dari segalanya, karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu maka Engkau hadir. Bahkan Engkau hadir pada saat anak-anak-Mu akan dipersatukan dalam pernikahan. Engkau hadir sebagai saksi mereka. Aku percaya Tuhan, terlepas mata jasmani kami begitu terbatas, namun hadirat-Mu ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi firman yang sebentar akan dibagikan, sehingga bukan sekedar hikmat manusia, namun sebuah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami, sebuah kebenaran yang akan menjadi sebuah landasan yang kokoh bagi rumah tangga yang sebentar akan dijalani oleh Hans dan Siska. Terima kasih, kami hanya berikan segala puji, hormat, dan sembah kami kepada satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat sore, selamat datang di El Royal Hotel, Hotel Royal, 26 September 2020. Kita semua hadir sebagai saksi atas janji nikah kudus yang akan disampaikan oleh Hans Friko, lebih dikenal dengan Hans, anak ketiga dari 4 bersaudara dari Bapak Kori Junawan dan Ibu Feni Setiawati. Sebentar Hans akan mengucapkan janji nikahnya, mengambil Siska sebagai istrinya yang sah dan satu-satunya, bukan salah satunya, ya, satu-satunya.
Siska Natalia, yang lebih dikenal dengan Siska, anak kedua dari 2 bersaudara dari Bapak Ngui Yung Nam dan Ibu Foni Heriani. Apa kabar, Hans, Siska? Ini semua new normal tentunya adalah hal yang baru. Ya, apapun itu, saya percaya tidak ada yang sedikit pun yang mengubah kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Dia berjanji, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan saya percaya terlepas begitu terbatasnya acara pada sore hari ini, namun tidak sedikit pun mengubah esensi yang paling penting tentang sebuah pernikahan. Karena kita semua hadir sebagai saksi, dan saya tadi dengar katanya ada juga diliput, ya. Jadi ada yang bisa dengar mungkin di luar sana. Saya percaya kita semua ini datang untuk menjadi saksi, ya, menyaksikan sebuah hal penting yang akan segera dijalani oleh Hans dan Siska. Sama halnya kalau kita menyaksikan film, ya. Pada saat kita menyaksikan film, seringkali kita pada saat kita menonton pertunjukan ataupun apapun itu, film salah satunya, namun segala pertunjukan yang kita tonton itu akan menjadi hal yang mengesankan, menakjubkan pada saat apa yang kita tonton itu melebihi ekspektasi yang kita harapkan, benar ya? Makanya seringkali begitu penting dalam setiap pertunjukan yang namanya perencanaan, yang namanya pendalaman dalam setiap hal yang dilakukan oleh yang mempertunjukkan hal tersebut, yang akan menjadi bagian daripada suksesnya sebuah pertunjukan tersebut. Ya. Ketahuilah apa yang kalian sebentar lagi akan jalankan adalah sebuah pertunjukan yang Tuhan sendiri merupakan sutradaranya. Ya. Sutradaranya Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak baik jikalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Walaupun terlepas seorang diri tidak menyebutkan harus menikah, namun pada hari ini kalian akan mengikatkan diri satu sama lain. Tentunya tidak ada salahnya kalau kita artikan bahwa tidak seorang diri saja seperti menemukan pasangan hidupmu. Ya. Hans dan Siska telah kami persiapkan, dan melalui persiapan-persiapan yang telah dilalui, tentunya mereka dirasakan siap untuk menikah, dan karena itu hari ini boleh ada. Namun bukan itu saja, seringkali jangan sampai kalian lupa bahwa pertunjukan itu pembukaannya hari ini. Ya, pembukaannya hari ini. Ya, hari ini sebetulnya yang terpenting adalah saat di mana kalian nanti akan berjanji di hadapan Tuhan. Seringkali pasangan tuh begitu memusatkan perhatian pada resepsi, segala hal yang harusnya terjadi seperti ini, seperti itu, ya. Namun mereka lupa tentang mempersiapkan namanya pernikahan itu sendiri. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa pernikahan seringkali dilihat sebagai sebuah event, ya. Biasa itu resepsinya. Ya. Namun pernikahan yang sesungguhnya adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu firman Tuhan mengatakan adalah perjalanan yang selalu dan untuk selama-lamanya. Kalau Dia datang, Allah berjanji Dia akan datang sebagai saksi. Tentu pertunjukan yang kalian akan segera jalani ini adalah suatu pertunjukan yang begitu penting. Mengapa begitu penting? Well, firman Tuhan mengatakan, dan firman-Nya, ini pada saat Tuhan Yesus Kristus ditanya tentang boleh nggak orang itu bercerai? Ya. Dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi tentunya di sini Tuhan Yesus merefer tentang sebuah pola ataupun pemikiran atau ide pertama kali pernikahan itu diperkenalkan, yaitu sebentar lagi kalian akan meninggalkan kedua ayah dan ibu kalian. Ya,
Kalian akan menjalani sebuah musim yang baru, sebuah negara yang baru. Bukan berarti tidak ada lagi komunikasi dengan kedua orang tua, namun segala nasihat tentunya boleh tetap diberikan, tetap didengar. Namun yang ngambil keputusan adalah kalian. Di sini tentunya kedua orang tua dan anak mesti saling beradaptasi bahwa negara yang baru ini harus segera bisa memerintah dengan merdeka. Karena ada intervensi yang tidak diinginkan seringkali akan menimbulkan konflik. Namun kata meninggalkan, kalau saya selalu mengatakan bahwa meninggalkan itu hanya orang dewasa yang bisa meninggalkan ayah dan ibunya. Ya. Nah, dewasa adalah hal yang penting ya, diketahui oleh setiap pasangan karena perlu kedewasaan untuk menjalani sebuah pernikahan, bukan sekedar aturan bahwa harus di atas 17 tahun, tapi karena orang dewasa yang bisa tahu antara apa yang benar, apa yang tidak. Orang dewasa yang bisa membedakan apa yang harusnya diperbuat dan apa yang harusnya tidak diperbuat. Perlu kedewasaan untuk bisa meninggalkan ego pribadi, untuk bisa menerima pasangan menjadi bagian daripada hidupnya. Hanya orang dewasa yang bisa tahu bahwa tujuan daripada pernikahan adalah untuk menjadi satu. Kalau tadi di firman Tuhan kita dengar, berulang-ulang kali kata satu itu diulang. Ya. Setelah meninggalkan, tentunya mengatur prioritas tentunya menjadi bagian yang perlu kalian lakukan sebagai bagian daripada meninggalkan. Prioritas kehidupanmu setelah Tuhan adalah pasanganmu. Ya, kelak kalian ada punya anak, ya dikarunia anak, banyak anak mungkin harus kerja lebih banyak, ya. Namun tetap prioritasmu adalah pasanganmu. Jangan pindah ke anak, ya. Karena pernikahan kalian berhasil, anak-anak akan merasa aman, ya. Jadi setelah dewasa, tentunya orang dewasa bisa mengatur prioritas. Yang sudah barang pasti, apa itu pekerjaan, hobi, teman, ya itu menjadi prioritas-prioritas berikutnya setelah pasanganmu. Ya. Setelah Tuhan, taruh pasangan sebagai hal yang berikut. Namun setelah meninggalkan, bukannya sekedar meninggalkan, firman Tuhan mengatakan dia akan bersatu dengan istrinya, atau seorang istri tentu akan bersatu dengan suaminya. Ada tujuan, ya kata bersatu di sini memiliki makna menempel, ya. Kalau sesuatu itu menempel, perlu ada upaya. Dua hal tersebut tuh untuk bisa menempel, ya. Sama halnya juga dengan pernikahan. Percayalah, seseorang yang kau akan berjanji sebentar lagi, terlepas betapa romantisnya, betapa luar biasanya, betapa ya apapun alasan yang kalian miliki untuk menerima dia sebagai pasangan hidupmu, namun kita ini nggak ada yang sempurna, ya tidak ada dari satupun kita yang sempurna. Jadi bisa saja kita melakukan kesalahan, ya oleh sebab itu orang dewasa bisa tahu pada saat pasangan melakukan kesalahan apa yang harusnya diperbuat sehingga kalian bisa terus melekat satu sama lain, ya. Itulah sebabnya penting di sini untuk mempraktekkan dua hal penting yang dicatat oleh kitab Efesus bahwa dikatakan, hai suami kasihlah istrimu dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, Hans, misimu nggak berhenti hari ini, justru baru mulai hari ini. Ya, pada saat dikatakan kasihlah istrimu, kasihlah dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dikatakan dalam kitab Efesus. Kristus mengasihi jemaatnya dengan luar biasa. Terlepas kita sudah belum atau sudah mengasihi dia, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dia mati bagi kita di atas kayu salib. Berani berkorban untuk pasanganmu. Ya. Kasihlah istrimu. Seorang istri yang merasa dikasihi, dia akan merasa aman. Ya. Hal yang sama bahwa cara kalian bisa menempel satu sama lain, apa yang perlu dilakukan istri dicatat bahwa hormatilah suamimu. Nah, hormat ini bukan dikondisikan pada saat dia telah mengasihi engkau, tidak demikian. Tapi menghormati dia apapun kondisinya. Pada saat dia melakukan kesalahan, pada saat dia melakukan hal yang membanggakan, pada saat apapun, sakit, pada saat kelebihan, dalam kekurangan apapun, hormatilah dia. Ketahuilah
bahwa seringkali kalau kita tidak menghormati suami kita, seringkali apa yang terjadi adalah suami akan menutup diri. Ya, mengkoreksi bukan berarti tidak boleh, ya, memberikan pendapat bukan berarti tidak boleh, tetapi berikanlah pendapat itu dengan terus menunjukkan rasa hormat kita kepada pasangan. Karena dikatakan, hai istri, hormatilah suamimu. Dari semua ini pada akhirnya firman Tuhan mengatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Mulai hari ini kalian akan membangun sebuah rumah tangga baru. Ya, bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau dua menjadi satu itu bukan sekedar bersama, tapi bersatu. Kalau saya taruh minyak dan air dalam satu gelas, mereka boleh ada bersama dalam satu gelas, namun tidak pernah mereka jadi bersatu. Ya, namun kalau saya teh dan gula setelah saya aduk, pada akhirnya teh manis ini adalah gambaran dari tujuan daripada pernikahan sendiri untuk menjadi satu. Menjadi satu itu seperti apa sih? Ya, bahwa ada toleransi, harus ada kompromi. Ya, ada kalanya Hans bisa menang. Ya, menang bukan berarti menang, karena kalau menang berarti kan satu menang satu kalah ya. Makanya dibilang kalau dalam pernikahan ya yang waras ngalah, ya, yang waras ngalah, ya. Karena kalau kita tahu bahwa kita menang dan pasangan kalah, dalam saat itu kita pun harus berpikir bahwa iya ya kita juga kalah ya. Jadi terus ingat bahwa apapun yang kalian lakukan jangan pernah membuat kalian lupa bahwa tujuan kita tuh bersatu loh, ya. Kalau nanti ada disagreement gitu ya, ada perbedaan pendapat, wah seringkali kan kita harus menunjukkan pendapat kita lebih benar ya. Tapi ujung-ujungnya adalah kesimpulannya apa, kesepakatannya apa. Ya, percayalah ada suatu kuasa dalam kesepakatan. Pada saat kita tahu persis sebagai orang dewasa bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menjadi satu, bahwa perlu adanya unity, perlu adanya kesepakatan, dan yang saya katakan ada kuasa dalam kesepakatan. Itulah sebabnya pernikahan itu begitu penting. Ya. Itulah sebabnya terlepas begitu banyak ciptaan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, seringkali kalau kita melihat, waduh pemandangan yang begitu indah, kita berdecak kagum gitu ya. Kita mendengarkan alunan bunyi burung gitu ya, kalau yang hobi ya piara burung gitu ya, kadang-kadang kita bilang, aduh luar biasa banget ini, kok ciptaannya begitu luar biasa. Hal-hal yang diciptakan oleh manusia bahkan ya, ada gambar yang dilukiskan dengan begitu indah, kadang-kadang kita bisa berdecak kagum. Namun firman Tuhan mencatat bahwa hubungan suami istri adalah suatu cetak biru. It's a blueprint. Blueprint dari hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dia bisa memilih ciptaan yang lain untuk menggambarkan dirinya. Hubungan yang dia miliki dengan jemaatnya. Namun terlepas apapun itu, dia memilih suami dan istri. Hubungan suami dan istri sebagai gambaran atau blueprint dari hubungan dia dengan jemaatnya. Jadi terlepas hari ini ada PSBB, ketahuilah sebentar kalian akan berjanji, itu yang paling penting ya. Janjinya boleh dihafal, boleh, mau dibaca boleh, nggak jadi masalah. Tetapi pada saat Tuhan pencipta alam semesta datang sebagai saksi, dia ingin memastikan bahwa pertunjukan yang aku miliki ini begitu indah, begitu luar biasa. Dan pada saat kita melakukannya dan tahu tujuannya adalah untuk menjadi satu, at the end of the day, kalian akan menikmati keuntungannya. Pada saat kalian menikmati keuntungannya, pada saat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Orang akan berdecak kagum. Wah, luar biasa pernikahan itu. Itulah sebabnya saya seringkali menyampaikan kepada pasangan bahwa hadiah yang terbaik yang kalian bisa berikan kepada anak kalian kelak adalah pernikahan kalian yang berhasil. Ya, itu hadiah yang terbaik yang bisa kalian berikan.
Hadiah yang terbaik yang bisa diberikan kepada kedua orang tua kalian juga pernikahan kalian yang berhasil. And the bonus, kalau pernikahan kalian berhasil, sekali lagi, manfaatnya, nikmatnya, itu akan kalian rasakan sebagai pasangan suami dan istri. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang terjadi yang membuat kalian bersih tegang, selalu ingat, oh iya ya, kita kan harus jadi satu. Cemberutnya nggak usah terlalu lama, ya. Membisukan dirinya nggak usah terlalu lama, ya. Karena pada akhirnya kalian mempresentasikan hubungan Kristus dan jemaatnya. Firman Tuhan yang terakhir, ini yang penting. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, 1 sampai dengan 3 dikatakan, nyanyian Ciara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun, ya. Rukun artinya ada kesatuan, ada kesepakatan, ada keharmonisan, ya. Makanya seringkali orang tua akan menyampaikan pesan hidup yang rukun. Mau itu di keluarga, mau itu suami istri, mau itu di bisnis. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak menggambarkan berkat Tuhan. Bayangkan berkat yang dari kepala terus mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini penting. Embun Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion itu menandakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Yang satu gunungnya di utara, jauh, yang satunya di selatan. Kayak embun Gunung Jayawijaya ke Bukit Sentul, gitu ya. Nggak mungkin. Namun firman Tuhan mencatat, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa yang akan menggerakkan Tuhan untuk melakukan ini pada saat kalian hidup dengan rukun? Sekali lagi, orang dewasa tahu tujuan daripada pernikahan adalah untuk menjadi satu. Pada saat kalian menjadi satu, tentunya kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi jangan pernah terkecoh, ya, oleh ego, oleh emosi sesaat, ya. Ada yang jauh lebih penting. Kalian mempertunjukkan suatu pertunjukan yang begitu luar biasa, ya, yang mana Tuhan telah pilih untuk mempresentasikan dirinya. So, eventnya boleh seperti apapun itu, namun yang paling penting adalah perjalanannya. Because your wedding, it's a journey, ya, suatu perjalanan yang seumur hidupmu akan bersama-sama. Dan sampai hari ini, saya selalu tergerak ataupun kagum, ya, kalau lihat pasangan sudah berumur gitu ya, jalan mungkin tertati-tati gitu ya, nggak bisa lagi gagah, tapi masih bisa pasangan tuh berjalan berpegangan tangan. Selalu itu menggambarkan sesuatu yang begitu luar biasa, ya, sesuatu yang saya bisa lihat, wow, saya mau memiliki pernikahan yang seperti itu. Ya, bukan berarti tidak ada yang sempurna, namun untuk mendapatkan hal yang baik, yang manis, itu adalah keputusan dari kalian yang kalian harus ambil. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan sebagai dasar pernikahan kalian. Nah, ini mengenai lilin, apakah biasanya dinyalakan dulu? Kalian juga nggak tahu. Saya rasa nggak ada salahnya tante, kedua ibu, ya, boleh menyalakan lilin. Ada koreknya atau nggak usah? Oh, nggak usah. Oke, good, fine. Oke. Ini kali kedua saya melakukan pemberkatan di PSBB. Jadi begitu banyak adjustment yang harus kita lakukan. Oke. Baik, kalau gitu kita akan segera ke acara yang terpenting, yaitu perjanjian kalian di hadapan Tuhan. Apakah Hans dan Siska siap untuk berjanji di hadapan Tuhan? Boleh saya undang kalian untuk bangkit berdiri?
saya harus mempertanyakan hal tersebut. Jika ada di antara saudara yang siapapun yang merasa pasangan ini tidak layak untuk dipersatukan, saatnya untuk menyampaikan keberatan saudara. Saya rasa tidak ada. Berikutnya, silakan kalau begitu saya akan menanyakan 3 pertanyaan dulu kepada Hans, setelah itu 3 pertanyaan kepada Siska. Setelah itu kalian akan berjanji di hadapan satu sama lain. Baik, apakah engkau, Hans Friko, berjanji untuk mengambil Siska Natalia, menjadikannya istrimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk mengasihi dia sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Apakah engkau, Hans Friko, berjanji untuk menjadi suami yang setia dalam kondisi keadaan apapun sampai maut memisahkan kalian? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Apakah engkau, Hans Friko, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi ayah bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, membesarkan, membimbing mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Berikutnya 3 pertanyaan kepada Siska. Apakah engkau, Siska Natalia, berjanji untuk mengambil Hans Friko, menjadikannya suamimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Apakah engkau, Siska Natalia, berjanji untuk menjadi seorang istri yang setia dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sampai maut memisahkan kalian? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Baik. Apakah engkau, Siska Natalia, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi ibu bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, membimbing, membesarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Saya akan berikan waktu dan tempat, kalian boleh saling berhadapan. Ini nggak usah tegang, Hans, katanya udah pas, nggak mungkin ditolak. Ya. Silakan kau mengucapkan janji nikahmu di hadapan Tuhan, di hadapan kedua orang tua, di hadapan hamba Tuhan. Siska, sejak aku mengenalmu, hidupku jadi lebih berwarna. You bring so much happiness to my life. I'm so grateful to know you and to be in love with you. Aku berjanji untuk menemanimu dalam segala keadaan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, dalam susah ataupun senang, bahkan ukuran pinggang 78 atau 108, aku tetap cinta. Aku berjanji untuk tetap setia dan menyayangimu. Berjanji untuk selalu mendukung, melindungi, dan menjagamu dalam segala hal. Saya, Hans Friko, mengambil Siska Natalia sebagai istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, Gembala, dan Jemaat. Amin. Apik, bisa juga, Hans, ya. Ya, terkadang kalau kita lihat, nanti suatu hari juga saya akan melihat anak saya berjanji di hadapan Tuhan. Well, very good, well said, Hans. Silakan, Siska. Aku bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah membawa hubungan kita sampai ke tahap hari ini. Aku bersyukur Tuhan sudah pertemukan aku dengan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang menyayangiku, yang setia, yang selalu mensupportku kepadanya. Aku tahu kita punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, tapi kamu selalu support aku dalam segala kondisi, dan aku pun mau untuk melakukan itu kepadamu dalam kondisi apapun. Aku percaya bahwa kamu akan menjadi kepala keluarga yang baik, kamu akan menjadi kepala keluarga yang mampu membangun pernikahan yang kuat, harmonis, dan rukun, untuk memberikan pertunjukan yang baik bagi anak-anak kita juga, untuk membawa kemuliaan nama Tuhan, ya Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan, untuk semua yang sudah kita lewati. Dan hari ini saya, Siska Natalia, menerima engkau, Hans Friko, sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, Gembala, dan Jemaat. Saya berjanji untuk selalu hidup bersama, baik dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam untung maupun rugi, dalam gemuk maupun kurus, dalam
dalam segala kondisi, aku mau untuk selalu hidup bersama Engkau sampai maut memisahkan kita. Aku berjanji untuk menjadi istri yang selalu mengusahakan yang terbaik bagi keluarga kita. Aku berjanji untuk tunduk dan hormat kepadamu seperti seperti jemaat tunduk pada Kristus. Aku mengasihimu dan aku mencintaimu selamanya. Amin, amin. Oke, nggak apa-apa, masih saling berhadapan, boleh dipegang tangannya. Kita harus social distancing, namun tidak mengubah satu hal pun yang mana Tuhan akan hadir mempersatukan kalian. Bapak, aku mengucap syukur atas janji nikah yang baru saja disampaikan masing-masing Hans dan Siska. Kami percaya Tuhan dan kami tahu, menyadari bahwa kami adalah manusia yang begitu terbatas. Namun kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang akan memampukan untuk Hans dan Siska menjalani semua janji-janjinya sampai pada kesudahannya, sampai maut memisahkan mereka. Pada hari ini, pada saat ini, berkati Hans sebagai kepala keluarga. Sebentar lagi Tuhan, biarlah Engkau akan menjadikan dia, mampukan dia untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Dan aku percaya Tuhan Yesus Engkau akan memenuhinya dengan melimpah. Ajar dia untuk setia, karena aku percaya Engkau akan membawa dia terus naik dan bukan turun, menjadikan dia kepala dan bukan ekor. Dia menjadi teladan, menjadi kebanggaan anak-anaknya kelak. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan benih yang ada dalam tubuhnya, sehingga daripadanya akan lahir anak-anak keturunan ilahi yang akan menaklukkan bumi. Aku berkati Siska. Tuhan, biarlah dia boleh menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat kepada suaminya, dan aku percaya Tuhan Yesus melalui kehidupannya suaminya akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Tuhan, dia menjadi seorang ibu yang begitu mengasihi anak-anaknya, dan aku percaya Tuhan Yesus bersama dengan dia, Tuhan, Hans akan mendapatkan segala yang terbaik yang dia bisa dapatkan. Terima kasih, aku kuduskan kandungannya, sehingga daripadanya akan lahir anak-anak yang sehat, anak-anak yang boleh membawa kebanggaan bagi keluarga ini. Pada hari ini, Sabtu 26 September 2020, di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi, dengan otoritas yang ditaruh di atas pundak saya sebagai hamba Tuhan. Hamba menyatakan Hans Friko dan Siska Natalia sebagai suami dan istri yang sah dan satu-satunya. Apapun yang akan dipersatukan di bumi, akan dipersatukan di surga, dan apapun yang Tuhan persatukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biarlah Tuhan Kau meteraikan janji ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oke. Berikutnya, pasangan akan menyematkan cincin pernikahan mereka. Menarik, cincin dibuat melingkar, tidak berawal, tidak berujung. Seperti itulah perjalanan sebuah pernikahan yang selalu dan untuk selama-lamanya. Silakan menyematkan di jari manis istrimu. Udah, ganti foto? Ya, sambil ini aja, lihat ke cincin. Nggak apa-apa, masih grogi. Berikutnya, Siska akan menyematkan di jari manis suamimu. Oke, berikutnya saya akan melayani pasangan untuk pertama kali mereka melakukan perjamuan kudus sebagai suami dan istri.
korban untuk kita ini kalian juga akan berkorban satu sama lain yang hari ini karena adalah bagian daripada dan kita kami jadi dua telah menjadi satu. Itu kalian roti dan diangkat di atas semua. Surah Bapa yang telah kuteruskan sekarang ini telah diterima dari Tuhan yaitu Tuhan Yesus pernah waktu dia disahkan mengambil roti itu sudah sebelumnya tersyukur atasnya dan mengucapkan dan kata negatif itu yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan kamu dan saya yang ada di tangannya Kristus terimalah. Demikian juga yang mengambil kawan dengan boleh kalian kembali saling berhadapan. Masih ada cadar yang menutupi istrimu. Silakan kamu buka cadar tersebut. Hans. Oke, dirapikan. Ya. Oh, belum bisa. Sudah? Yeah, you make it your bride. Yeah, you make it your bride. Yeah, oke. Nah, iya, memang udah saatnya. Ya, ini yang saya bilang momen penting karena selain berjanji, ini pertama kali di hadapanmu itu adalah kecupan pertamamu kepada istrimu. Oke, kembali lagi, saya rasa kalian harus selalu ingat this moment. Ya, tidak ada yang lebih indah daripada momen tersebut di mana kalian bukan saja diizinkan Tuhan untuk boleh bersama-sama mengenal satu sama lain ya setelah pacaran, tapi hari ini kalian telah bersatukan. So selalu ingat momen tersebut ya, selalu rayakan momen tersebut. Saya percaya kalian akan memiliki pernikahan yang akan menjadikan berkat kepada orang-orang sekitar kalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah di sore hari ini dengan kembali menghampiri Tuhan. Oh, satu hal yang belum saya lakukan. Ada yang terakhir adalah kalian akan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Silakan kalian mengambil waktu dan tempat. Mohon maaf. Ya, Papi, terima kasih telah membesarkan Han dari kecil sampai sekarang. Aku bersyukur banget punya Papi sebaik Papi yang selalu bertanggung jawab, selalu menyayangi dan memberi nasihat-nasihat yang baik bagi Han. Bersyukur banget pada saat-saat yang susah pun Papi selalu percaya dan mendukung Han selalu. Bersyukur banget. Terima kasih Pi atas segala kebaikannya. Oke. Mi, terima kasih Mi. Aku bersyukur banget punya Mami sebaik dan secantik Mami. Syukur Mami telah melahirkan Hans dan membesarkan Han, selalu menjaga anak-anak di rumah, selalu menyayangi Hans juga. Syukur banget atas segala
nasihat yang Mami telah beri, kerja keras yang Mami berikan bagian Han juga. Han sangat bersyukur punya Mami sebaik Mami. I love you, Mami. Berikutnya tentunya kepada orang tua daripada Siska. Ma, makasih banyak udah ngebesarin Dede sampai hari ini. Udah berjuang, selalu memberikan yang terbaik, selalu mau berkorban, selalu perhatian, selalu ingetin Dede. Walaupun mungkin Dede suka cuek, suka nggak terlalu peduli, tapi Dede sayang Mama. Dede akan selalu ingat Mama. Dede akan selalu ambil pelajaran-pelajaran yang baik yang udah Mama contohkan, yang udah Mama kasih untuk kehidupan Dede kelak ya. Terima kasih, Ma. Pak, makasih banyak untuk supportnya. Udah mau hadir. Udah mau besar. Udah mau kasih pendidikan yang terbaik. Udah mau bertanggung jawab. Dede belum bisa balas apa-apa. Tapi Dede selalu ingat, Papa adalah Papa yang sudah Tuhan berikan, dan Papa adalah Tuhan. Papa adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan Dede. Dan Dede percaya kebaikan Papa juga akan dibalas oleh Tuhan. Dede sayang Papa. Apapun yang terjadi, Dede sayang Papa. Makasih, Pak. Tidak ada salahnya kalau sebelum kita mengakhiri, tentunya saya mau kasih kesempatan untuk Hans berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalian boleh berdoa berhadapan bersama sebelum saya akan tutup dalam doa nanti. Oke, mari kita tutup ibadah di sore hari ini, kembali menghampiri Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terlepas apapun yang tidak sempurna, namun kami percaya Tuhan Yesus tidak sedikit pun kasih-Mu berubah terhadap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tempat ini, yang telah mempersatukan Hans dan Siska. Engkau sendiri akan terus menuntun mereka sampai pada akhirnya. Tuhan berkati pernikahan mereka. Aku percaya melalui kehidupan pernikahan ini akan banyak pernikahan-pernikahan yang akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang mereka perbuat di dalam nama-Mu, jadikannya berhasil. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persetujuan manis dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan-Mu, jadilah berkat kemanapun kau pergi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan-Mu. Terimalah ini dalam nama Bapa, Putra, dan dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Oke, saya mau mengumumkan pasangan terbaru di Kota Jakarta, Bapak dan Ibu Hansri Ko. Ini sah, jadi sudah sah di hadapan Tuhan. Ya. Ini menjadi dasar untuk pernikahan kalian dan pernah meninggalkan ini. Ya, ini hal-hal yang perlu kalian ketahui. Saya akan taruh di belakang. Berikutnya foto ya. Oh ya. Saya sih. Selamat Om Tante, selamat silakan foto. Kami balik orang tua daripada kita di sebelahnya. Jangan, oke. Oke, ya. Nggak apa-apa. Itu silakan. Boleh mundur lagi. Terima kasih teman-teman, saudara sekali yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya atas nama keluarga besar Hans dan Siska, atau kita sudah panggilkan Bapak dan Ibu Nyonya Hans, mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan doa-doa maupun harapan-harapannya melalui virtual wedding kali ini. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman dan saudara sekalian. Sedikit pantun, banyak banyak mika di dinding. Happy wedding Hans dan Siska. Terima kasih.
you.